Pernah kepikiran nggak sih kenapa dalam satu kelas yang sama, murid-muridnya bisa beda banget cara belajarnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita akan coba menyelami dunia profil siswa yang berbeda-beda ini supaya kita bisa menemukan strategi mengajar yang jauh lebih efektif. Coba bayangin deh satu kelas, pasti ada kan si paling kreatif, si paling logis, ada juga yang perasa banget, ada juga yang nggak bisa diem, super aktif. Pertanyaannya, gimana caranya kita, entah sebagai guru atau orang tua, bisa benar-benar paham dan merangkul keunikan mereka semua? Nah, disitulah tantangannya. Makanya ada yang namanya profil siswa strategis. Ini tuh bukan sekedar ngasih label ke anak ya. Anggap aja ini sebuah kacamata khusus buat kita. Biar bisa melihat lebih dalam, memahami kenapa dibalik perilaku mereka. Kalau kita udah paham, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar nyambung buat setiap anak. Biar lebih kebayang, yuk kita jalan-jalan di sebuah galeri. Di galeri ini kita akan lihat 4 potret siswa yang sangat menarik. Ada Laksmi, Nina, Adi, dan Mario. Udah siap? Oke, kita mulai dari potret yang pertama. Perhentian pertama kita, Laksmi. Dia ini senimannya kelas, seorang pemimpi dengan imajinasi yang wah, gak ada batasnya. Yuk, kita kenalan lebih dekat. Bisa kita lihat di sini, Laksmi ini pusatnya dunia kreativitas. Dia itu melihat dunia lewat seni dan cerita. Suka banget nyanyi, gambar, dan selalu punya cara unik buat nuangin idenya. Buat dia, belajar itu ya harus seru, kayak petualangan. Nah, di balik kreativitas Laksmi ini, ada teori yang keren banget, yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Intinya, Piaget bilang kalau anak-anak seperti Laksmi itu secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia, biasanya lewat eksplorasi dan imajinasi. Terus, gimana cara kita bantu Laksmi biar makin bersinar? Kuncinya satu, kasih dia ruang. Model Project Based Learning atau PJBL itu cocok banget buat dia. Kasih tugas yang fleksibel, pakai media visual kayak kartu cerita, dan yang paling penting, berikan dukungan emosional supaya dia makin percaya diri. Oke, dari dunia imajinasi, sekarang kita pindah ke dunia logika. Selamat datang di dunianya Nina, seorang pemikir yang sangat terstruktur. Wah, beda 180 derajat ya sama Laksmi. Nina ini justru nyaman banget sama yang namanya keteraturan. Dia jago matematika dan sains, dan paling efektif belajar kalau instruksinya jelas, runut, langkah demi langkah. Buat Nina, kejelasan itu adalah kunci. Buat memahami Nina, kita bisa pakai teorinya Erik Erikson, khususnya di tahap identity versus role confusion. Di usia remaja, anak seperti Nina ini kan lagi proses mencari jati diri ya. Nah, struktur dan bimbingan yang jelas itu bantu dia banget buat membangun rasa kompeten dan percaya diri yang nantinya jadi fondasi identitasnya. Jadi, strategi buat Nina harus benar-benar presisi. Dia tetap bisa kok pakai PJBL, tapi dengan sentuhan yang beda. Harus ada pendampingan yang lebih terstruktur. Kasih dia contoh yang jelas, sediakan lembar kerja yang runut. Ini ibaratnya kita kasih dia peta, biar dia nggak tersesat menuju kesuksesan. Nah, slide ini merangkum semuanya dengan pas banget. Laksmi butuh kebebasan, sementara Nina butuh panduan. Dua-duanya sama-sama pintar, tapi butuh pendekatan yang sangat sekali berbeda. Ini bukti nyata kalau satu strategi untuk semua itu ya nggak akan berhasil. Setelah ketemu si kreatif dan si logis, sekarang kita kenalan sama hatinya kelas. Yuk kita sapa Adi. Fokusnya dia ini bukan pada ide atau logika, tapi pada manusia. Adi ini ibarat lem perekat sosial di kelasnya. Dia peka banget sama perasaan teman-temannya dan kepeduliannya itu tinggi sekali. Buat dia, belajar itu jadi jauh lebih bermakna kalau dilakukan bareng-bareng, saling bantu, saling dukung. Perilaku Adi ini bisa kita pahami lewat teori perkembangan moral dari Kohlberg. Dia ada di tahap di mana menjaga hubungan baik dan keharmonisan itu jadi prioritas utama. Dia belajar mana yang benar dan salah itu ya lewat interaksinya sama orang lain. Lantas, gimana kita dukung Andi? Jawabannya simpel, libatkan dia dalam kerja tim. Model cooperative learning itu ibarat habitat alaminya. Coba deh metode kayak numbered heads together, di mana setiap anggota tim punya tanggung jawab. Wah, ini bakal bikin dia makin semangat. Intinya, dia butuh merasa diterima dan dihargai. Dan potret terakhir di galeri kita hari ini. Dia adalah Mario, sang juara yang penuh energi dan semangat kompetisi. Yuk kita cari tahu apa yang bikin dia terus bergerak. Mario ini tipikal pembelajar kinestetik. Dia belajar lewat aksi, lewat gerak. Dia aktif dan terampil banget, tapi duduk diam dalam waktu lama itu jadi tantangan terbesarnya. Ingat,
Energinya itu bukan untuk diredam, tapi untuk disalurkan. Kita balik lagi ke teorinya Erikson. Buat anak seperti Mario, identitas itu dibangun lewat pembuktian diri. Jadi, dengan menyalurkan energinya ke kegiatan yang produktif dan kompetisi yang sehat, itu akan bantu dia menemukan tempatnya dan membangun rasa bangga atas kemampuannya. Jadi, strategi terbaik buat Mario? Gampang. Ubah pelajarannya jadi permainan. Model cooperative learning dengan metode Teams Games Tournaments atau TGT itu pas banget. Ini bisa menyalurkan jiwa kompetitifnya secara positif sambil ngajarin dia kerja sama tim dan disiplin lewat aktivitas praktik yang seru. Oke, kita sudah lihat setiap potret secara mendalam. Sekarang, ayo kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Gimana semua kepingan puzzle ini bisa menyatu? Peta konsep ini merangkum semuanya. Laksmi, Nina, Adi, dan Mario itu bukan cuma 4 tipe siswa. Mereka mewakili spektrum yang sangat luas di setiap kelas. Tugas kita sebagai pendidik bukanlah untuk membuat mereka semua jadi sama, tapi untuk menjadi seorang kurator andal yang bisa merancang pengalaman belajar yang pas untuk setiap potret unik ini. Jadi, apa inti dari semua ini? Pertama, gak ada yang namanya satu cara mengajar terbaik. Kedua, yang paling penting adalah memahami kenapa di balik perilaku siswa. Kalau kita bisa mencocokkan strategi dengan profil mereka, kita bisa membuka potensi tersembunyi mereka dan mengubah kelas jadi sebuah galeri pembelajaran yang hidup dan berwarna. Oke, sebagai penutup, saya mau ajak Anda berefleksi sejenak. Dari keempat potret tadi, kira-kira profil mana yang menurut Anda paling menantang? Dan yang lebih penting lagi, strategi baru apa nih yang jadi kepikiran untuk Anda coba? Karena pada akhirnya, memahami adalah langkah pertama untuk memberdayakan. Terima kasih sudah menyimak.